Kalian berada, balik lagi sama gue Erwin, dan kali ini gue sama teman gue Tigo. Oke, kali ini kita juga mau bahas lebih mending beli barang itu cash atau kredit ya. Yuk ikutin sama-sama. Oke, disclaimer dulu, ini menurut pendapat pribadi kita, jadinya mungkin bisa beda sama pendapat orang lain. Di sini kita lebih mau bahas gimana penggunaan kredit yang baik dan maksimal menurut kita. Menurut gue pribadi, beli barang mending kredit. Kenapa? Karena kalau misalnya kita cash, itu uang kita mati, sejumlah uang yang kita bayarin itu. Harusnya kan masih bisa diputerin, bisa buat buka usaha gitu-gitu ya kan. Terus ya teman-teman, coba deh kalian pikir, perusahaan yang gede aja ya, perusahaan yang duitnya banyak gitu-gitu, kalau beli mobil atau beli kendaraan, pasti rata-rata belinya itu kredit ya kan. Karena perusahaan kan uang cash kerasnya buat diputerin lagi kan biasanya sih. Biasa. Kalau menurut lo gimana tuh? Kalau menurut gue sih setuju sih sama lu ya. Mungkin lebih bagus kredit. Nah, tapi kalau kreditnya itu lebih baik sih jangan dari pinjaman online atau dari leasing yang non bank. Nah iya tuh teman-teman, gue juga setuju kalau misalnya kita kredit jangan pakai pinjaman online dan jangan pakai leasing yang bukan dari bank. Karena biasanya kalau leasing non bank itu bunganya bisa sekitar 10 sampai 15% ya. Bahkan ada yang 15 sampai 20%. Itu buat biasa mobil-mobil second ya biasanya. Tapi tergantung sih kalau itu tergantung tenornya juga. Karena dia kan ada tenor 3 tahun. Oh, Kalau iya, lu bener. sampai 5 tahun ya bisa lebih gede. Nah terus teman-teman ya, kalau menurut gue pribadi sih ya, kalau kita kredit, ini bank atau non bank ya, dengan bunga per tahun 5-8%, itu menurut saya masih nggak rugi. Tapi nggak untung juga. Iya. Nah kalau kredit yang untung menurut gue itu adalah kredit yang bunganya di bawah inflasi. Inflasi tahun 2019 aja kurang lebih 2,9-3%. Nah kalau kalian dapat bunga pinjaman per tahun bunganya itu di bawah 2,9% tuh kalian untung. Terus juga kalian bisa untung kalau kayak begini kondisinya. Amit-amit jangan sampai inflasi di Indonesia jadi 5%. Nah, kalian tuh untung kalau kayak gitu. Nah, salah satu di mana kita bisa dapat bunga di bawah 2,9% per tahun itu adalah dengan cara kita belanja pakai kartu kredit di e-commerce. Kan ada cicilan 0% itu. Emang tulisannya 0%, tapi tetap kalian pas ngegesek itu kalian kena admin sekitar 3%. 3% ke bawah sih biasanya. Kalian punya uang 10 juta. Di bulan Januari 2019 ceritanya, uang kalian itu nominalnya 10 juta dan secara value juga sama 10 juta ya. Di akhir tahun 2019, uang kalian misalnya nggak kalian apa-apain, kalian nggak pakai, kalian benar-benar pegang, itu jumlahnya masih tetap 10 juta. Tapi secara value itu udah menurun. Nah, karena inflasi kurang lebih 3%, nah value-nya itu jadi kurang lebih 9.700.000. Di awal tahun kalian bisa beli 100 dus Indomie, di akhir tahun mungkin cuma 97 dus doang karena udah kena inflasi ya kan. Nah, kalau misalnya kalian beli pakai kartu kredit dicicil, pastinya kan kita lihat di atas kena admin 3% nih misal. Terus jadinya uang yang harus kalian bayar itu 10.300.000 ya kan. Kalian cicil 12 kali misalnya 0% ya. Dibagi 12 jadi cicilannya 858.000 fix misal. Tapi secara value itu bukan 858. Di bulan pertama mungkin value-nya masih sama 858.000. Tapi di akhir tahun itu cicilan kalian sebenarnya bukan 858 value-nya. Itu 832.000 kurang lebih ya. Nah, karena setiap bulan penurunan value-nya kena inflasinya itu ya, kurang lebih 2.300-an. Ini mengacu ke persentase inflasinya itu 3% setahun ya ini ceritanya. Kita bisa lihat juga aja ya totalnya. Kelihatannya kalian bayar 10.300.000 ya kan, tapi secara value kurang lebih nggak nyampe 142.000. Jadinya admin yang sebenarnya secara value kalian tuh kenanya nggak nyampe 142.000. Jadi lebih mending kalian beli di awal pakai kartu kredit dicicil daripada misal kalian tabung mati-matian terus akhirnya di akhir tahun itu kalian baru beli Indominya itu nggak dapat 100 dus lagi. Dan untuk kalau mau dapat 100 dus, kita lihat di bawah ya di konklusi, untuk beli 100 dus Indomie di Desember 2019 mungkin kalian butuh 10.300.000. Tapi kalau kalian beli pakai kartu kredit di awal mungkin kelihatannya sama nih, bayarnya 10.300.000 juga, tapi secara value kan cicilan kalian tadi menurun tuh. Nah mungkin adminnya itu sekitar 140.000 jadinya secara value ya kita bilangnya ya. Tapi secara nominal tetap 300.000 tulisannya. Gimana caranya kita bisa untung pakai kartu kredit? Salah satunya kita beli barang yang harganya pasti naik. Contohnya emas. Misal di Januari 2019 kalian pakai kartu kredit beli emas seharga 10 juta. Di situ pas kalian gesek, kalian kena admin 3% ya kan? Tapi nanti di akhir tahun 2019 3%-nya itu nggak ada apa-apa ya dibandingkan
kenaikannya? Gue sih ada teman gue dari beli emas nih. Waktu itu di bulan September 2019 dia beli itu kurang lebih 600-an. Dia pakai kartu kredit itu hampir kurang lebih dia beli 50 gram. Jadi kurang lebih dia beli 30 juta pakai kartu kredit. 30 juta pakai kartu kredit. Terakhir gue lihat di bulan April emas itu udah 700 ribu lebih ya, hampir 800 malah. Dan dia cuma bayar bunga 3% per tahun dan dia bisa dapat kenaikan harga emas hampir 200 ribu itu kurang lebih di 30%-an lah. Kesel gue. Emang begitu gue, makanya gue juga bilang sebenarnya kita beli barang tuh apa-apa kredit sebenarnya. Tapi kreditnya pakai kredit. Oke, thank you udah nonton video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di bawah ya. Thank you.